Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EA10 Podcast SMK Asidikia 10 Podcast. Untuk tema kali ini yaitu menjawab 5 pertanyaan tentang Idul Adha di masa pandemi bersama tamu spesial kita yaitu Kiai Haji Muhammad Riza Aziz Syam MIIB yang sekarang menjadi Khodimul Mahad Pondok Pesantren Asidikia 10 Cianjur. Abah sehat? Alhamdulillah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, untuk pertanyaan untuk podcast kali ini Abah, jadi saya bertanya nanti sama Abah tolong dijelasin lebih lanjutnya. Baik, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, untuk apa Allah memerintahkan kita umat muslim, umat Islam untuk berkurban? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan satu perintah berkurban yang tentu ini menjadi satu kemuliaan untuk kita. Kenapa saya sampaikan ini kemuliaan? Bahwa memang di dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus berkorban untuk kemudian menyelamatkan diri kita dari bentuk cinta kita terhadap kebendaan atau duniawi ya. Simbol-simbol duniawi itulah yang kemudian ini harus kita kalahkan untuk kemudian kita mengarahkan segala rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk simbol yang kemudian tampak di sini adalah dari esensi atau peristiwa korban itu adalah bagaimana cinta seorang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabiullah Ismail, yang Nabi Ibrahim itu sudah sekitar usia 100 tahunan memiliki putra namanya Nabi Ismail itu ya 80-90 tahunan 89-90 tahunan ya. Jadi betapa anak yang salah satu esensi atau inti dari pernikahan itu adalah punya anak. Nah, sementara sudah dikasih anak di usia yang sudah sangat sepuh, yang sudah menunggu sangat lama, tiba-tiba di saat itu Nabi Ismail di masa remajanya harus disembelih. Nah, ini kan simbol mengalahkan rasa cinta dan sayangnya kepada anak untuk kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana cintanya kepada Allah dengan ujian harus menyembelih seorang anak itu. Maka kemudian saking ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kemudian menggantinya dengan domba. Inilah saya kira sifat-sifat malu sebenarnya kita. Harus malu mengejar semuanya yang ada di dunia ini ya. Artinya kalau ada dunia, kita lah pastilah, karena manusia itu pengen kaya, manusia itu pengen sukses karirnya, manusia itu pengen punya anak dan seterusnya. Simbol-simbol duniawi lah. Tapi hendaknya di dalam segala macam kebendaan itu dia harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sin dhisik, malu dulu atas segala yang diwujudkan ya, ujian-ujian berupa benda-benda ini yang kemudian kita harus arahkan diri kita untuk cinta kepada Allah. Jadi artinya harus sadar bahwa semua hal-hal yang ada di dunia ini adalah sebagai ujian kita. Yang semuanya itu harus kita kalahkan rasa cinta kita itu ya kepada duniawi itu ya, kita arahkan ini kepada hal yang lebih positif dan lebih baik dan yang diajarkan oleh agama, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira esensi korban. Baik, Abah. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa hari raya Idul Adha itu disebut juga Lebaran Haji? Ya, jadi antara kurban dengan haji ini menjadi sesuatu yang sangat terkait sekali ya. Jadi sangat terkait, sangat ada kaitan di antara keduanya, bahwa ketika dari sisi peristiwa saja ya, ketika Allah Subhanahu wa taala juga ya
menguji cinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, pasca kelahiran dari putranya Nabiullah Ismail, Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali ke mana, ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Maka di situ juga harus ada yang dikorbankan. Siapa? Putranya dan istrinya. Ya, istri yang masih sangat dicintainya, anak juga yang masih bayi, kemudian harus ditinggalkan ke situ. Harus ditinggalkan di sekitar Masjidil Haram. Nah, di tengah-tengah suasana yang seperti ini, di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada airnya dan seterusnya, maka kemudian terjadi beberapa peristiwa, ya, mulai dari proses pencarian air, kemudian dan seterusnya, kemudian pada akhirnya itu muncullah satu manasik, ya, yang disimbolkan di dalam agama ini dengan haji itu. Nah, artinya bahwa Idul Adha, ya, atau yang terjadi pada Yaumul Nahar ini, atau pada hari kurban ini, Yaumul Adhiyah ini, kemudian juga esensi pada haji juga sama-sama berkorban. Bahwa seseorang ketika dia harus meninggalkan keluarganya di rumah untuk 40 hari lamanya, dia berangkat menuju Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi melakukan manasikul haji itu, atau ibadah haji itu esensinya sama, yaitu sama-sama pengorbanan, ya, meninggalkan simbol-simbol duniawi untuk kemudian diarahkan energinya itu untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima panggilan Allah itu. Jadi itulah esensinya. Nah, maka sekali lagi Idul Adha adalah hari kembali kepada pengorbanan, ya, di mana simbol-simbol duniawi kita seperti kurban dan lain-lain harus yang merupakan simbol duniawi itu kita korbankan semuanya, ya, untuk semata-mata ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke. Dan untuk kurban sendiri, apakah itu harus dilakukan sekali seumur hidup atau setahun sekali, atau mungkin nggak perlu sama sekali? Ya perlu, ya perlu. Mirza kan setiap tahun juga kurban, karena ibunya selalu titip sama saya kan. Jadi tidak masalah ketika dia punya kelapangan rezeki, tiap tahun berkorban tidak ada masalah. Saya sangat dianjurkan. Jadi dawuhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang punya keluasan harta, ya, dan kemudian tidak berkorban, maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya bukan termasuk orang yang menjalankan sunnah-sunnahku. Ya, man indahu sa'atun walam yudahi falaisa minna. Jadi siapa saja yang punya keluasan tapi dia tidak pernah mau berkorban, maka dia bukan termasuk golonganku. Itu dawuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau setiap tahun bisa berkorban, misalnya, alhamdulillah, ya, itu sebagai suatu kebaikan yang tentu akan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi esensinya adalah pada pengorbanan, mengorbankan simbol-simbol duniawi itu untuk kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah juga dawuh dalam satu ayat yang lain bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi esensinya itu bukan pada darah ataupun dagingnya itu, ya, itu salah satu sarana saja, itu bentuk daripada pengorbanan. Ada tetesan darah dari hewan kurban, ada daging yang dibagi-bagikan, itu adalah salah satu bentuk wujud dari pengorbanan itu. Tapi esensinya bukan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang paling penting adalah itu bentuk daripada simbol ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini, Bang. Bolehkah, contoh misalkan orang tua kita sudah meninggal, tapi bisakah kita berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal itu? Ya, boleh, ya, boleh sekali, itu boleh dilakukan. Jadi jangankan pada hal yang sunnah, ya, yang wajib saja boleh. Ada salah seorang yang ketika keluarganya atau ibunya atau bapaknya belum haji dan kemudian wafat, maka kemudian bertanya kepada Rasulullah, bolehkah ya Rasul aku gantikan hajinya? Kanjeng Nabi menjawab, bukankah ketika engkau punya hutang, ya, kemudian ada yang membayarkan atas hutangmu itu, bukankah kamu menjadi senang atasnya? Ya pasti ya Rasulullah, ya sudah seperti itu.
Kalau orang mempunyai hutang, maka kerjakan hutangnya. Nah, begitu pun juga dalam ibadah sunnah seperti ini. Ya, kalau misalkan orang tua kita belum pernah berkorban sama sekali, atau orang tua kita belum mungkin punya keluasan rezeki, kelapangan rezeki untuk kemudian berkorban, maka sangat baik ya, jika anaknya kemudian berniat berkorban yang pahalanya dia berikan atau dia berikan kepada orang tuanya yang sudah wafat itu. Sekali lagi itu akan insya Allah akan menambahkan satu amal kesalehan untuk orang tuanya yang belum sempat melakukan kebaikan sebagaimana korban seperti ini. Itu bisa. Kalau misalkan ada bayi lahir bertepatan ketika tanggal 10 Zulhijjah, itu lebih baik kita diakikoh dulu atau kurban dulu? Dalam satu literatur yang saya baca ya, karena ini sama-sama ibadah sunnah tatawwu', sama-sama ibadah yang sifatnya qurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seorang anak yang diakikahi untuk kemudian dia juga satu hal yang sama, satu kesempatan yang sama diniatkan untuk berkorban itu boleh. Bisatin artinya dengan satu kambing ya, dalam satu niat, memang ada khilaf di kalangan ulama ya, tapi juga satu pendapat yang lain, kalau dia memotong hewan kurban, dia niatkan akikah, untuk kemudian di saat yang sama dia niatkan kurban, maka pahala yang seperti itu juga bisa sampai. Ada satu pendapat seperti itu. Pendapat yang lain mengatakan masing-masing. Nah, tapi kalau kita kembali kepada pemahaman fikih dan usul fikih, terutama al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf itu disunnahkan ya, maka bagaimana supaya tidak terjadi khilaf? Ya tentu berarti masing-masing. Satu sisi kita tetap melakukan akikah, tapi sisi yang lain kita juga berkorban. Kalau ditanya mana yang harus didahulukan, maka sebaiknya didahulukan yang akikah dulu. Karena akikah ini adalah satu anjuran di mana ketika seseorang di saat masa hidupnya sama sekali belum diakikahkan, maka di saat itu masih tergadai ya. Jadi dia belum terbebas dari hutangnya itu. Belum terbebas dari gadainya itu. Maka untuk terlepas dari gadai itu, maka dia harus berkorban. Ya, itu yang lebih baik. Karena kalau berkorban itu sendiri kan sebenarnya keluasan rezeki. Kuncinya ada pada kelebihan harta, pada keluasan rezeki. Ya, artinya diupayakan dalam satu masa hidupnya pernah sekali berkorban. Nah, sementara kalau akikah itu adalah satu anjuran yang sangat-sangat dianjurkan ketika seseorang itu baru lahir. Jadi kalau mau ditanya mana yang priority, maka yang priority adalah yang akikah terlebih dahulu. Tapi kalau mau ikut pendapat yang lainnya yang tadi misalnya karena mungkin keterbatasan rezeki dan seterusnya, maka satu pendapat mengatakan ada yang kemudian kita boleh menyembelih satu kambing diniati akikah bersama dengan kurban. Tapi kalau ingin keluar dari khilaf, maka niatkanlah akikah dulu, maka kurbannya bisa di saat yang akan datang ketika ada kesempatan untuk itu. Dan untuk kita tahu kalau misalkan di Islam kan banyak bulan-bulan yang penuh berkah, penuh istimewa. Tapi untuk Idul Adha apakah ada istimewa yang lebih daripada bulan yang lain? Ya pasti ya, sangat ya. Selain tentu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ini adalah bulan pengorbanan ya, mulai dari tanggal 8 ini aja, tanggal hari ini tanggal 8, kemudian tanggal 9 besok Arafah itu sampai tanggal 13 itu adalah hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah. Karena mulai tanggal 8 ini jamaah haji sudah melakukan prosesi ritual menuju ritual haji yang dimulai besok pada zuhur jam 12 atau pada zuhur jam 12 jam 1 berwukuf di Arafah. Nah, maka ini sangat teramat dianjurkan bagi siapapun yang tidak berangkat haji agar supaya berpuasa. Nah, berpuasa di hari Tarwiyah, kemudian berpuasa di hari Arafah. Ya, jadi berpuasa. Kenapa disebut Tarwiyah? Sebab di Tarwiyah artinya adalah perenungan. Merenung, berpikir ya, sebelum masuk pada nusuk haji seseorang dianjurkan untuk berpikir terlebih dahulu. Siapa dirinya?
apa esensi pada haji, itu semua harus dia renungkan selama tanggal 8 ini. Begitu masuk tanggal 9, maka dia diharapkan sudah menjadi pribadi yang sudah bersiap betul ya dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga mendapatkan kemuliaan daripada hajinya. Nah, tanggal 9 misalnya kita dianjurkan puasa Arafah. Puasa Arafah, satu riwayat hadis mengatakan bahwa dia yukaffiru sanah al-madiyah wa sanah al-muqbilah, yaitu menghapuskan dosa-dosa kecil kita di setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, malam Idul Adha ya, berarti besok malam itu juga ada kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa Allah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada 5 malam, ya, ada 5 malam di mana siapapun umat Islam yang berdoa di 5 malam itu maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1 adalah malam Idul Adha, 2 malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, malam Jumat, dan malam Nisfu Sya'ban. Ini belum malam-malam di bulan Ramadan, terlebih di malam Lailatul Qadar itu ada khususiat, ada keistimewaan tersendiri. Tapi yang 5 ini adalah juga mendapatkan satu keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dawuh yang paling simpel, dawuhnya Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan sak dablek-dableki santri atau nakal-nakalnya santri umpamanya, maka jangan pernah tidak menghidupkan malam 2 Idul Fitri yaitu dan Idul Adha, minimal dengan sholat Ba'diyah dan 1 rakaat sholat witir. Itu minimal, itu Mbah Maimun bilang begitu. Sak dablek-dableki santri, artinya santri yang nakal sekalipun jangan pernah tidak menghidupkan 2 malam ini. Syukur-syukur kita bisa menambahkan dengan tahajud, kita menambahkan dengan witir, dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Idul Adha nanti. Ya, ini saya kira yang harus kita lakukan menghadapi kesempatan ini. Dan sekali lagi sekalipun kita tidak berhaji atau tidak bisa berhaji saat ini karena pandemi, ini juga jangan kemudian mengecilkan kita untuk kemudian tidak pernah mengisi kebaikan di malam Idul Adha, di hari Idul Adhanya, kemudian juga dengan berpuasa Arafah sambil kita merenungi ya keadaan yang terjadi saat ini, terutama di masa pandemi, untuk kemudian ini bisa menjadi satu motivasi bagi kita agar supaya usai pandemi nanti kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kejadian saat ini, terutama dengan basisnya adalah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah di bulan atau di Idul Adha ini. Ini saya kira. Oke, ini semua pertanyaan sudah dijawab semua, Mbak. Terima kasih. Cuma saya punya satu permintaan, Mbak. Mungkin Abah punya sedikit pesan untuk para penonton, para pendengar nanti, terutama pada bulan Idul Adha ini. Baik, jadi para pemirsa sekalian yang menyimak podcast SFK As-Siddiqiyah 10 ini, jadi pada intinya mari kita mengambil pelajaran dari esensi kurban yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Ya, ini adalah satu syariat yang terdahulu yang sangat lampau sekali, bahkan jauh melampaui syariat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja melakukannya, kita pun juga harus melakukannya. Artinya ini sudah diserap menjadi satu ajaran yang harus dilakukan oleh umat Islam, terutama oleh umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ambil esensinya, yaitu simbol kita, cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada benda, ya. Jangan kemudian sampai mengorbankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iraqatud dam, ya, adalah bentuk simbol, yaitu menetesnya darah hewan kurban. Itu adalah bentuk simbol terhadap kecintaan terhadap benda. Ya, maka itu harus diupayakan, ya, harus kita upayakan setidaknya sekali dalam hidup kita ini pernah berkorban sebagai bentuk
mengorbankan cinta kita kepada benda kita atau kepada dunia ini untuk kita arahkan energi kita ini kepada cinta kepada Allah. Jadi ini yang pertama, ya, artinya korbankan sebagian dari harta Anda dan berkorbanlah. Kemudian yang kedua, pesan saya, mari kita ambil pelajaran yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya, yang sebaik-baiknya dari pandemi yang terjadi saat ini, untuk kemudian ini bisa menjadi satu refleksi, terutama di hari atau di saat ibadah haji ini, bahwa ada beberapa manasik, ada beberapa ibadah yang tentu itu sangat terkait juga dengan bagaimana kerelaan para jamaah meninggalkan segala sesuatunya yang ada di rumahnya untuk kemudian dia berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Pandemi mengajarkan kepada kita berkorban. Pandemi mengajarkan kepada kita untuk hati-hati. Pandemi mengajarkan kepada kita waspada. Tapi yang paling penting pandemi ini, lepas dari pandemi ini kita harus semakin menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dengan cara itu ke depan kita akan menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian semoga dengan cara itu cinta Allah pun juga akan semakin besar kepada kita, ya. Kemudian tautan hati kita pun juga akan menjadi lebih kuat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau Allah sudah cinta itu kita akan melakukan segala kebaikan akan dimudahkan oleh Allah, terutama juga untuk kemudian menghindarkan diri kita dari segala kejelekan. Ini saya kira pesan penting saya, dan selamat bagi on airnya atau sudah mulai munculnya podcast ini, dan ini adalah episode pertama, dan saya berharap ini akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang, update dengan beberapa narasumber yang dengan isu-isu yang juga up to date, ya, sehingga podcast ini akan memberikan satu tambahan wawasan, keilmuan, semangat, motivasi kepada umat, kepada masyarakat di dalam rangka untuk li'izil Islam wal muslimin, menuju kemuliaan Islam dan umat Islam itu sendiri. Dan sekali lagi selamat, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bikhair. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bisa mengambil segala pelajaran yang diwujudkan dalam bentuk apapun, mulai benda, harta, dan semuanya, sampai kepada musibah yang terjadi kepada kita, yang saya kira sudah lebih dari 1,5 tahun ini kita melaluinya. Itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan semoga sekali lagi media ini menjadi semakin berkembang di masa-masa yang akan datang, dengan program yang lebih menarik, yang lebih berbobot, up to date untuk kebutuhan di masyarakat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi inilah akhir podcast kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tunggukan podcast selanjutnya. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.